Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Maulana. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, yaitu bagaimana cara menyelesaikan rumus siklus operasi atau operating cycle. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat ya teman-teman, yaitu siklus operasi sama dengan dalam kurung ARIT ditambah ARIT min 1, kemudian dibagi 2, kemudian dibagi dengan hasil pembagian dari sales IT dibagi 360, ditambah dalam kurung INV IT ditambah INV IT min 1 dibagi 2, kemudian dibagi dengan hasil pembagian dari COGS IT dibagi 360. Maka nanti didapatkan hasil untuk siklus operasi. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat ya teman-teman. ARIT sama dengan piutang dagang tahun sekarang. ARIT min 1 sama dengan piutang dagang tahun sebelumnya. Selanjutnya, INV-IT sama dengan persediaan tahun sekarang. INV-IT min 1 sama dengan persediaan tahun sebelumnya. Selanjutnya, sales IT sama dengan penjualan tahun sekarang. Selanjutnya, COGS IT sama dengan harga pokok penjualan tahun sekarang. Oke teman-teman, kita langsung saja ke perhitungannya. Di sini saya akan menggunakan laporan keuangan PT Arna pada tahun 2020. Oke, sekarang kita akan mencari angka untuk rumus yang pertama ya. Nah, yang ini. Kita akan mencari angka ARIT atau piutang dagang tahun sekarang. Silakan teman-teman masuk ya pada laporan keuangan PT Arnanya. Nah, jika sudah dibuka, silakan masuk pada bagian laporan keuangannya. Nah, yang ini ya. Nah, untuk melihat angka piutang dagang, silakan teman-teman lihat pada bagian laporan posisi keuangan pada aset. Nah, di situ bisa dilihat ya ada akun piutang. Ada piutang pihak berelasi, piutang pihak ketiga, dan kemudian piutang lain-lain. Berarti ada 3 ya. Nah, ini dijumlahkan dulu. Nah, untuk piutang pihak berelasi angkanya yang ini. Ini kita hitung dulu ya. Kemudian ditambah dengan piutang pihak ketiga. Nah, yang angkanya yang ini ya. Kemudian ditambah dengan piutang lain-lain. Nah, angkanya yang ini. Nah, jika sudah dijumlah, angka ini di-copy ya, kita masukkan pada kolom ARIT atau piutang dagang tahun sekarang. Nah, seperti itu ya cara untuk mencari angka piutang dagang tahun sekarang. Selanjutnya kita akan mencari angka ARIT min 1 atau piutang dagang tahun sebelumnya. Kita masuk lagi ya pada laporan keuangannya. Nah, kan barusan itu kita mencari piutang dagang tahun 2020. Nah, untuk tahun sebelumnya berarti teman-teman silahkan lihat piutang dagang pada tahun 2019. Nah, tinggal lihat yang sampingnya ya. Nah, berarti angkanya yang ini untuk piutang pihak berelasi ya. Ini kita copy. Kemudian ditambah dengan piutang pihak ketiga, angkanya yang ini. Dan kemudian ditambah dengan piutang lain-lain. Nah, angkanya yang ini. Nah, setelah dijumlah, copy ya angka ini. Kita masukkan pada kolom ARIT-1 atau piutang tahun sebelumnya. Nah, seperti itu ya cara untuk mencari piutang tahun sebelumnya. Nah, di sini ada kolom angka 2 ya. Ini sesuai rumus.
sesuai alur rumus ya, ada angka 2-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan sama dengan angka ARIT ditambah dengan ARIT min 1 dibagi dengan angka 2. Nah, yang ini ya. Nah, maka mendapatkan sebesar 877 miliar sekian ya. Nah, selanjutnya dibagi dengan hasil pembagian dari sales IT dibagi 360. Nah, sekarang kita akan mencari sales IT atau penjualan tahun sekarang. Silakan teman-teman masuk ya pada laporan keuangannya. Nah, untuk penjualan, silakan teman-teman scroll ke bawah ya, lihat pada bagian laporan laba rugi. Nah, yang ini ya. Nah, untuk sales IT atau penjualan tahun sekarang, berarti teman-teman lihat pada akun penjualan neto. Nah, yang ini ya, pada tahun 2020. Nah, berarti angkanya yang ini. Nah, angka ini kita masukkan pada kolom sales IT. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian sesuai rumus ya. Angka sales IT, nah yang ini, dibagi dengan 360. Nah, 360 ini sesuai rumus ya. Nah, maka mendapatkan sebesar 6 miliar sekian ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian lagi. Hasil dari ARIT ditambah ARIT min 1 dibagi 2. Nah, ini sama dengan, berarti yang ini ya, yang kolom G15 dibagi dengan hasil dari pembagian sales IT dibagi 360. Nah, berarti yang ini ya, yang J15. Nah, maka untuk perhitungan yang pertama mendapatkan hasil sebesar 142,9000232. Nah, itu ya untuk perhitungan yang rumus yang pertama. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari angka untuk rumus yang kedua ya, yang ini. Kita akan mencari angka INVIT atau persediaan tahun sekarang. Silakan teman-teman masuk lagi ya pada laporan keuangannya. Nah, untuk persediaan, teman-teman lihat pada laporan posisi keuangan, scroll ke atas ya. Nah, yang ini. Lihat pada bagian aset lancar ya. Nah, di situ ada akun persediaan. Nah, untuk persediaan tahun sekarang berarti tahun 2020 ya. Berarti angkanya yang ini. Nah, ini kita copy. Kita masukkan pada kolom INVIT atau persediaan tahun sekarang. Nah, selanjutnya kita akan mencari angka INVIT min 1 atau persediaan tahun sebelumnya, berarti tahun 2019 ya. Nah, tinggal lihat yang sampingnya, berarti yang ini ya. Untuk persediaan tahun 2019. Nah, angka ini kita copy. Kemudian kita masukkan pada kolom INVIT min 1. Nah, seperti itu ya. Nah, angka 2 ini sesuai alur rumus ya, ada angka 2. Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan dulu. Sama dengan angka INVIT ditambah dengan angka INVIT min 1, kemudian dibagi 2. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 168 miliar sekian ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari angka untuk COGS IT atau harga pokok penjualan tahun sekarang. Oke teman-teman, kita masuk lagi ya pada laporan keuangannya. Nah, untuk harga pokok penjualan, silakan teman-teman scroll ke bawah ya, lihat pada bagian laporan laba rugi. Nah, yang ini ya.
Nah, di situ ada beban pokok penjualan atau ini HPP ya, atau harga pokok penjualan. Nah, berarti angkanya yang ini ya. Angka ini kita copy, kemudian kita masukkan pada kolom COGSIT. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lakukan pembagian antara COGSIT dibagi 360 sesuai rumus ya. Sama dengan angka COGSIT dibagi 360. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 4 miliar sekian ya. Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan sesuai rumus yang kedua yang ini ya. Nah, sama dengan angka dari hasil INVIT ditambah INVIT min 1 dibagi 2. Nah, ini ya angkanya pada O15. Kemudian dibagi dengan hasil pembagian antara COGSIT dibagi 360. Nah, berarti pada kolom R15 ya, yang ini. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 40,32258107. Nah, itu ya untuk hasil perhitungan rumus yang kedua. Oke, sekarang kita akan melakukan penjumlahan sama dengan hasil dari perhitungan yang pertama ya, yang ini. Nah, berarti hasil perhitungan yang pertama ini dari rumus yang pertama ya, yang ARIT ditambah ARIT min 1 dibagi 2, kemudian dibagi dengan hasil pembagian antara sales IT dibagi 360. Oke, kita ambil angka hasil perhitungan yang ini ya pada kolom K15. Kemudian dibagi dengan hasil perhitungan yang kedua, yang mana rumus yang kedua itu dalam kurung INVIT ditambah INVIT min 1 dibagi 2, kemudian dibagi dengan hasil pembagian dari COGSIT dibagi 360. Nah, maka didapatkan hasil perhitungan yang kedua ya. Nah, berarti pada kolom S15 ya, yang ini. Oke. Maaf, ini pertambahan ya, dilakukan penjumlahan. Hasil perhitungan 1 ditambah dengan hasil perhitungan 2. Berarti K15 ditambah dengan kolom S15. Nah, oke ya. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 183,2226042. Nah, maka itu ya hasil untuk siklus operasi. Oke teman-teman, sudah selesai untuk perhitungan siklus operasi perusahaannya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk ikuti terus dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.